Apa Ustaz? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik, tapi kalau dosa yang lain diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana Pak Ustaz? Mandi taubat. Mandinya gimana Pak Ustaz? Yang mana duluan basah Pak Ustaz? Kepala apa kaki? Tergantung. Kalau di kolam renang salto kepala duluan. Kalau di kamar mandi, tapi bagusnya kalau di kamar mandi, mandi itu kaki duluan. Ambil, siram. Pertama mata kaki, habis itu betis, lutut, pinggang naik. Makanya ada tulisan, judul tulisannya stroke di kamar mandi. Kenapa stroke di kamar mandi? Karena air dingin disiramkan langsung ke kepala. Kepala yang kena air dingin, maka kepala kedinginan. Jantung menyemburkan darah, ingin menghangatkan kepala. Karena salurannya sempit, maka terjadi letupan. Ya kalau mati, kok sudah mati? Oleh sebab itu, badan jangan terkejut, siram dulu dikit-dikit, mandi taubat. Niatnya Pak Ustaz, aku niat mandi taubat karena Allah Subhanahu wa taala. Mandi, setelah bersih, salat sunat taubat. Usolli sunnat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Saya nggak bisa niatnya Pak Ustaz, nggak usah, dalam hati aja. Aku niat sholat sunat taubat 2 rakaat. Dosanya nggak usah disebut. Ya Allah, aku niat sholat sunat taubat karena sama mantan kemarin. Cukup kita aja yang tahu. Aku niat sholat sunat taubat 2 rakaat. Teman nanya, dosa kau apa? Alah, kau macam nggak berdosa aja. Allahu Akbar, besar dosa, Dia maha besar. Angkat kedua tanganmu, Allahu Akbar. Yang paling bagus baca iftitah, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallah. Saya nggak hafal iftitah, iftitah sunat. Kalau nggak hafal, nggak apa-apa, langsung baca Fatihah. Fatihah pun saya nggak hafal Pak Ustaz. Fatihah hafal lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 7 ayat. Habis itu baca ayat. Ayatnya terserah apa ayat yang kau hafal. Inna gayanya Inna a'tainakal kautsar. Aku sudah berikan engkau nikmat yang besar. Fasholli li rabbika. Nikmat udah besar ku beri. Nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam. Berapa banyak saudara kita di Palu, di Donggala ingin hidup, tapi begitu air itu naik ke atas, bergerak itu tanah, habis lumpur naik, hancur semuanya. Ustaz ada ngeliat? Enggak. Ustaz tahu dari mana? Ibu Dirjen cerita. Beliau langsung terbang ke sana, naik pesawat Hercules, melihat langsung bagaimana kejadian di sana. Begitulah kalau Allah, engkau masih hidup. Inna a'tainakal kautsar. Bagaimana membalas nikmat Allah? Fasalli salat. Fasalli salat li rabbika, kepada Allah. Wanhar, kalau kau punya duit berkurban, berbagi. Kalau ada orang yang membenci kau, kalau ada orang yang memfitnah engkau, jangan takut. Inna syani'aka huwal abtar. Siapa yang membenci engkau, maka dia akan menjadi abtar. Mohon maaf. Tidak layak saya sebutkan terjemah abtar. Abtar artinya putus. Siapa yang membenci engkau, maka putus nikmat daripada dia. Oleh sebab itu, maka jangan takut difitnah orang. Yang penting kau lakukan 2 saja. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Yang ketiga bukan urusan engkau, balikkan kepada Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Makanya kalau kita difitnah orang, dicaci orang, baca itu sering-sering, Inna syani'aka huwal abtar. Tapi jangan di muka dia, abtar. Allah punya kuasa. Allah kalau berkehendak, innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Untuk apa kita membalas? Kalau kita membalas, pembalasan kita belum ada apa-apa. Tapi kalau Allah membalas, tapi doa ini diterima harus bersih. Bersihkan dulu kuku, potong.
kuku potong. Asfaraka kukumu, inna syaitana yaqudu ma'atala minha. Setan duduk di kuku yang panjang. Makanya saya kalau sudah tengok perempuan kuku panjang pakai kutek, yang saya bingung ceboknya gimana. Di atas black kutek, di bawah black daki. Kita bertamu makan bakwan. Apa sih resepnya? Enak banget rupanya. Untung cerita ini udah makan. Dia sempat belum makan tadi. Islam mengajarkan bersih. Ini kadang banyak kita lihat perempuan cantik. Bukan main. Begitu lihat lubang telinga, sarang Spiderman. Makanya kita bangun tidur diajarkan, idza staiqadha ahadukum min naumihi, kalau engkau bangun tidur jangan masukkan tangan ke dalam bak, jangan masukkan tangan ke dalam, nggak boleh. Jadi gimana? Cuci dulu bersih baru masukkan tangan. Kenapa? Li'annahu la yadri aina batat yaduhu, karena kau tidak tahu tadi malam tanganmu nginap di hotel mana. Bersih. Setelah bersih baca bismillah. Tapi kalau di situ ada lubang WC nggak boleh ngucap bismillah karena itu najis kotor. Jadi niatnya dalam hati aja. Hidupkan keran atau pakai gayung, dalam hati bismillah. Aku ingin lepas dari hadas kecil setelah basuh tangan, muka. Ketika tangan kumur-kumur dulu. Saya baca iklan besar. Ajak anak Anda gosok gigi 3 kali sehari. Habis makan pagi, habis makan siang, habis makan malam. La ilaha illallah. Kami sudah diajarkan gosok gigi 5 kali sehari. Mau sholat subuh, gosok gigi. Mau sholat zuhur, gosok gigi. Mau sholat asar, gosok gigi. Mau sholat maghrib, gosok gigi. Mau sholat isya, gosok gigi. Mau tahajud malam, gosok gigi. Mau sholat duha, gosok gigi. Habislah odol Pak Ustaz. Pakai siwak. Makanya kadang imam-imam meletakkan siwak di kantong. Luruskan shaf, luruskan shaf. Allahu Akbar. Sunnah bersih. Kenapa mesti pakai siwak? Ternyata batang siwak. Ustaz, kalau siwak diganti rotan bisa nggak? Rotan batang sapu. Ternyata dalam batang siwak ada zat-zat. Sudah diteliti, batang siwak mengandung zat menghilangkan bau mulut, menghilangkan panas dalam, menghilangkan ulat gigi. Nah, oleh sebab itu manfaatnya luar biasa. Mulut bersih. Habis itu ambil air, tarik ke hidung. Mulut sudah, hidung sudah. Kalau ada yang flu, ada yang pilek, mau demam, tarik ke hidung sampai ke atas. Sakit Pak Ustaz? Iyalah sakit, tapi keluar dahak-dahak bersih. Ini otak harus menerima oksigen. Oksigen dari mana? Dari jantung. Jantung menyemburkan darah, darah naik ke otak, dibantu dengan memasukkan air ke hidung. Maka hidung bersih. Bulu hidung potong sedikit. Jangan sampai pas ngobrol sama orang, orang senyum, kita senyum. Yang disenyumkan orang kita. Tengoknya sarang laba. Bersih. Tangan bersih, mulut bersih, hidung bersih. Ketika air menyiram muka, keluar dosa dari kelopak biji mata. Bersih. Hadis riwayat Ibnu Majah, ketika air kau siramkan ke wajah, keluar dosa dari kelopak biji mata. Ketika air disiramkan ke tangan, keluar dosa dari celah-celah jemari tangan. Digosok, jangan sampai tidak digosok, karena kalau dia berbulu, ada bulu, air tidak masuk, maka digosok. Ketika air mengusap kepala, keluar dosa isi kepala sampai lubang telinga. Telinga bukan, sekarang saya lihat banyak orang wudu basah, masuk ke dalam, masuk ke dalam, masuk ke dalam, habis itu kaki. Ini anak-anak wudu, coba lihat, hidupkan keran, ditendang-tendang aja ya. Disapu, diusap sampai ke tumit, tumit. Ini celah-celah, karena tak masuk air wudu tidak sah. Celah-celah, bersih. Kukunya dipotong, kuku dipotong. Ini kadang kita sholat pas mau ruku, Allahu Akbar, tengok kuku kawan macam hantu. Islam mengatakan
mengajarkan bersih badan. Ketika wudu nggak boleh bicara. Wudu nggak boleh bicara. Kenapa? Jaga kekhusyuan hati ketika sedang wudu. Ini kadang orang sambil wudu sambil ngobrol. Inilah aku ngomong kemarin, jangan. Tapi nggak boleh juga tuh. Bunuh nanti dia. Sambil ngobrol, hati khusyuk. Setelah itu menghadap ke kiblat. La ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minan. Jadikan aku orang yang bertaubat kembali ke jalan yang benar. Sudah kutinggalkan semua dosa-dosa ya Allah. Wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadikan aku orang yang mensucikan hati. Wa ja'alni min ibadikas. Jadikan aku orang-orang yang saleh. Tinggalkan itu semua. Masa lalu, siapa yang tak pernah punya masa lalu? Tapi masa lalu yang hitam itu, kalau kita taubat, illa man taba, siapa yang taubat, wa amana, memperbaiki keimannya, wa amila amalan salihah. Syaratnya 3, kalau kau bertaubat, kau perbaiki imanmu, kau beramal soleh, diganti Allah, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Semua yang jelek-jelek dulu diganti Allah menjadi hasanat, kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang tergolong dalam itu semua. Iyalah, Ustaz Somad kan gak punya dosa. Siapa yang bilang Ustaz Somad tak punya dosa? Dosaku banyak, sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di pantai, tapi Allah masih menutupi. Abdul Somad, ketika kau bicara depan orang banyak, ketika orang memanggil namamu Ustaz, bukan karena kau tidak ada aib, bukan karena kau tidak ada cacat, karena Allah masih menutupi aib cacat-cacatmu. Ditutupinya pakai apa? 3 lapis Allah menutupi. Pertama singlet, yang kedua koko, yang ketiga sorban. Maka saya bisa, andai Allah bukakan ini, tengok orang kurus kan Ustaz. Sekaya-kayanya orang pakai baju cuma 3 lapis, singlet, koko. Kalau ada yang pakai baju 4 lapis, itu bukan orang kaya, orang demam. Oleh sebab itu maka masa lalu semua kita tinggalkan. Allah menaikkan derajat. Allah kalau mau mengangkat derajat orang bukan main. Ada orang paling hebat namanya Malik bin Dinar. Malik raja, Dinar duit. Malik bin Dinar king, son of money. Raja anak duit. Tak ada orang paling hebat dari dia. Semua dia pakai, minum, khamar, mabuk, narkoba, berzina, main judi, semua dia lakukan. Sampai akhirnya dia punya anak kecil. Anak kecil cantik jelita, dia peluk, dia cium. Anak kesayangan itu mati. Dan dia down. Kenapa anakku mati? Sampai akhirnya dia mimpi suatu malam, malaikat membawa dia masuk ke dalam neraka. Dan ketika tangannya sudah masuk ke dalam neraka, datang anaknya yang kecil itu menarik dia dan selamat dia dari neraka. Dan ketika dia terbangun, dia tengok tangannya gosong. Mikir dia, mimpi aja gosong, apalagi kalau masuk beneran. Maka sejak itulah dia bertobat. Allah kalau berikan jalan luar biasa. Ada satu lagi namanya Bishri Al-Hafi. Hafi artinya orang tidak mau pakai sendal, karena kata dia kalau pakai sendal hina, tak layak aku pakai sendal. Awalnya pecandu, pemabuk, peminum, pezina, perampok, pembunuh, sampai akhirnya dia sedang mabuk berat. Suatu malam ketika dia mau pulang ke rumah, hujan lebat, air mengalir, nampaknya tulisan kaligrafi Bismillah sedang hanyut. Di tengah mabuknya nengok Bismillah, rabun-rabun ada, dia ambil, dia bawa pulang ke rumah, dia tempel di dinding kamarnya. Dia pun tidur. Saat tidur terdengar suara, hai Bisri, sebagaimana kau sudah muliakan namaku yang jatuh di embus air, maka sekarang namamu ku angkat setinggi-tingginya. Dia terbangun dan taubat. Maka hari ini, kemarin, besok, ini waktu terus berjalan dan kita akan mati. Mudah-mudahan setelah tausiah ini kita benar-benar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak perlu mimpi masuk neraka, tak perlu nanti nunggu hujan ngambil air hanyut letakkan ke dinding. Tapi kita bertaubat, taubat nasuha. Yang paling penting adalah awalnya baik, akhirnya su'ul khatimah, na'udzubillah. Yang paling baik adalah mati dalam keadaan husnul.
Makanya saya selalu di mana-mana doakan saudara-saudaraku, kawan-kawanku, adik-adikku, jangan lupa nanti walaupun kita sudah ini berpisah, doakan Ustadz Somad mati dalam keadaan husnul khatimah. Jangan sekarang, cepat aja dia kita mati. Tadi saya mulai ceramah jam 1, sekarang jam 2, berarti saya sudah ceramah 60 menit. Di mana-mana saya ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol minuman 600 ml. Tapi khusus di Rutan Salemba harus ada bonus tambahan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sholat sunatlah engkau. Ustaz, saya nggak ada hafal ayatnya cuma kul huwallah aja, nggak apa-apa. Baca kul huwallah. Ada sahabat Nabi namanya Qatadah bin Nu'man, sholat malam dari Isya sampai subuh ayatnya nggak ganti-ganti, kul huwallah terus. Jadi kalau dibuka catatan awalnya, sholat Isya kul huwallah, sholat tahajud kul huwallah, sholat witir kul huwallah, sholat subuh kul huwallah. Keterangan SDA, sama dengan atas, sama dengan atas, sama dengan atas, sama. Ya Rasulullah, ya ini ada orang, siapa namanya? Qatadah bin Nu'man. Kenapa dia? Dia sholat, ayatnya apa? Kul huwallah, gak ganti-ganti. Apa kata Nabi? Innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Satu kul huwallah sama dengan sepertiga Al-Quran. Maka tadi malam dia sudah khatam Quran beberapa kali. Sepertiga. Makanya nanti kalau ada saudara-saudaraku yang sholat jadi imam, ayatnya kul huwallah, ada yang ngejek, kok kenapa ayatnya kul huwallah aja? Aku hafal ayat yang lain bro, cuman aku ingin khatam Quran beberapa kali. Ustaz, ada WA masuk, Ustaz Somad, ya saya setiap kali baca kul huwallah selalu ingat Ustaz Somad ketika mengucapkan kul huwallahu ahad, Allahu somad. Saya kalau yang WA gitu bapak-bapak nggak apa-apa, ini anak gadis pula. Godaan setelah sebelum sholat, godaannya khamar, godaannya miras, godaannya narkoba, godaannya harta. Setelah sholat, godaannya setan senantiasa berbisik. Kau yang paling hebat, kau yang paling alim, kau yang paling tobat, kau yang paling. Maka rasakan bahwa dirimu hina, rendah. Tengok tanah, tengok lubang tanah. Engkau dari tanah Abdul Somad naik ke atas tanah dan kau akan mati masuk ke lubang tanah. Kita ini semua bapak ibu, kita ini semua dari tanah. Betul kita ini dari tanah Pak Ustaz, ya. Kalau memang dari tanah, kenapa sifatnya beda-beda? Ya sama, tanah kan beda. Ada tanah bagus, ada tanah sengketa. Jadi kalau kita lihat ada teman kita itu agak apa? Kau udah tanah sengketa. Jangan. Kita melihat diri kita penuh dengan aib dan cacat. Berbahagialah orang liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Orang yang melihat dirinya penuh dengan aib dan cacat sehingga dia melihat orang lain bersih. Kalau saya nampak adik-adik yang muda-muda, adik-adikku kau masih muda, aku sudah tua, dosaku banyak. Kalau saya lihat bapak yang sudah tua, lebih tua dari saya, bapak sudah tua, amal bapak banyak, sedangkan aku belum tentu sampai tua macam bapak. Kalau lihat mu'alaf, kemarin saya baru dari Jambi mengislamkan suku anak dalam 15 orang, 12 orang. Hai anak-anak dalam, hai anak-anak dari suku anak dalam, kalian baru masuk Islam, amal kalian bersih seperti kain putih yang tak ada noda. Kalian amalnya diulang dari nol. Di dunia ini yang amalnya diulang dari nol 2. Mu'alaf yang baru masuk Islam sama pegawai Pertamina. Dari nol ya Pak. Lain daripada itu catatan dosa-dosa. Maka lihatlah diri sebagai orang yang banyak berdosa. Jangan sangka kalau kau sudah pergi ke Mekah, aku yang paling hebat, aku yang ke Mekah bolak-balik, aku yang sudah haji. Nampaknya Haji Muhyiddin tersinggung ya? Mohon maaf Haji, saya penceramah yang tidak pandai sindir menyindir. Saya ngomong apa yang ada keluar dari otak saya saja. Tak pandai saya nyindir, mohon maaf. Makanya kalau ada yang tersinggung dengar ceramah saya, jangan tersinggung. Karena ada di beberapa tempat ada yang tersinggung, begitu selesai ceramah, dia langsung mati. Bukan karena saya hebat, enggak, memang ajalnya udah sampai. Saya nggak mau nyinggung jamaah. Karena pernah ada pengurus masjid, Ustaz, tolong ngomong nanti ke jamaah, siapa yang sudah bersedekah semen, bersedekah wakaf, bersedekah duit, infak untuk masjid, diminta lagi
maka sama seperti anjing yang menjilat muntahnya. Untuk apa? Karena ada jamaah yang udah sedekah ngambil duitnya lagi. Coba Ustaz ngomong tentang itu. Saya pun ceramahlah. Siapa yang meminta sedekahnya sudah dia berikan ke masjid, dia minta lagi, seperti anjing yang menjilat muntahnya. Selesai pengajian, gimana? Mohon maaf Pak Ustaz, yang disindir gak datang.